kami di Aceh bermadhab Syafi'i, Imam Syafi'i ulama salaf. Beda dengan Ibnu Taimiyah adapun ya, Muhammad bin Abdul Wahab. Diperkenankan waktu selama kurang lebih 15 menit atau 20 menit untuk menyampaikan materinya. Sekan kepada Tengku Umar untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين في آية أخرى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل من أصحاب الجحيم. Sadaqallahul azim. Yang pertama sekali ya, terima kasih kepada panitia yang telah sudi menghubungi saya, lebih-lebih kepada saudara Khairil Miswar yang selama ini kami hanya berkomunikasi dalam dunia maya saja, belum pernah berjumpa dan belum pernah dialog langsung. Bahkan kemarin ketika dihubungi langsung saya tawarkan, kayaknya acara ini kita buat aja langsung, duduk langsung yang kayak gini. Ini kan nggak jelas ataupun nggak akan ada satu titik temu. Biar semuanya terjadi dengan sesuai dengan konsep ataupun dengan tujuan kita. Lagipun hari ini saya ada acara di Lamno ini, di Pesantren Budi, ada hul Abu Budi yang 23. Karena saya pun termasuk salah satu alumni di Dayah Budi Lamno. Kami sedang ada acara. Ini saya keluar dari majelis sesuai dengan janji saya dengan Khairil Miswar bahwa saya tidak terlalu fokus mungkin nanti karena ada acara. Oke, kepada kawan-kawan ya, selaku pendengar ataupun netizen yang melihat acara ini, mungkin ada di antara kita yang dari kalangan Dayah, dari kalangan praktisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hari ini mengetahui tentang adanya hul Abu Budi. Sebelumnya, marilah kita kirim Fatihah kepada Abu Budi dan juga kepada Aba Asnawi yang sedang sakit di rumah sakit umum Banda Aceh. Semoga disembuhkan dan Abu Budi semoga dilapangkan kuburnya. Wa ala zihniyah. Wa bisir suratul Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Ini sebentar ya. Ini saya ganti dulu, ada kawan atau orang ini. Saya ganti dulu tempat duduk biar agak lebih fokus. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada panitia yang telah walaupun ya secara secara profesional saya melihat acara ini kurang fair, kurang adil, karena pun saya melihat panitianya pun semuanya yang anti kami nih, anti Aswaja, anti Dayah kan. Pemateri yang walaupun saya belum pernah jumpa kan. Khairil Miswar, yang Novel, semuanya mereka ini orang-orang yang menyerang Dayah. Menyerang Dayah, kemudian dan juga menyerang Aswaja di Aceh kan. Tahu-taunya buat acara, kemudian mengundang saya. Saya hanya sendiri di sini, kalian rame-rame bareng, istilahnya kalian mau keroyok saya gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah inilah diantara kami nampakkan keberanian kami demi kebenaran. Kami bukan hanya sekedar omong-omongan, punya bahasa Aceh nyokon buat poblongi lompang yo, nyebut betul-betul demi agama, demi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini kita perjuangkan di tanah Aceh. Tanah indah kita, tanah aulia yang begitu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat pun itu saudara Khairil Miswar melabelkan dirinya
pemerhati pemerhati Wahabi dan Aswaja di Aceh. Itu semenjak kapan Anda jadi pemerhati Aswaja? Selama ini saya lihat pun Anda selalu menyerang Aswaja, selalu menyerang Dayah. Ya. Jadi soalnya tidak netral. Nah, jadi langsung aja buat identitas bahwa Anda ini anti Dayah ataupun Anda sebagai pro Wahabi itu aja. Seperti saya jelas. Saya mengatakan saya Umar Rafsanjani, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, beretikat Asy'ari dan Maturidi, bertasawuf Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Dan saya anti Wahabi. Dimanapun saya berada akan selalu dan akan terus untuk memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah, dan saya akan terus melawan akidah ataupun pemahaman Wahabi ini yang menurut kami anggap sesat. Sesat pun bukan berarti sesat udah kafir ya dan masuk dalam neraka, karena kami dalam akidah Ahlussunnah ini dilarang untuk mengkafirkan. Selama dia ahlul qiblah, selama dia beriman kepada Allah, kami tidak berani menyatakan dia kafir, syirik, ahli bidah dan macam-macam. Cuma kami hanya mengatakan itu mungkin sesat paham dan bisa berpotensi kepada dosa besar. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, di antara 73 golongan hanya satu yang selamat, yang 72 yang lain masuk yang tidak selamat, dan Nabi mengatakan kulluhum finnar, semuanya mereka dalam neraka. Nabi tidak mengatakan kulluhum kafir, tidak. Nabi tidak mengatakan kulluhum musyrik, tidak. Kulluhum mubtadi', tidak. Nabi mengatakan kulluhum finnar, semuanya mereka masuk neraka kecuali satu golongan. Kenapa Nabi katakan kulluhum finnar? Karena masuk neraka itu ada dua metode. Yang pertama metodenya ada kala kafir ataupun ada kala berdosa, dosa besar. Nah, jadi boleh jadi orang yang masuk surga itu karena dosa besar. Nggak langsung diklaim bahwa itu sesat ataupun itu kafir ataupun itu musyrik. Dan seperti itu. Kita tidak mudah-mudah untuk mengkafirkan orang, beda dengan kawan-kawan kita yang dari sebelah sana ya, sebelah Wahabi, yang memang jelas-jelas mengatakan kita ini ahli bid'ah, kita ini musyrik, kita ini kuburiyun kan, yang selalu di label kita dengan KFC itu. KFC itu artinya Kuburiyun Fans Club. Nah, itu mereka itu. Ini saya nggak tahu nih masih online apa enggak nih. Halo protokol MC, masih ya? Ya, masih. Lanjut, tunggu. Jadi begitu ya. Makanya dalam prinsip kami itu, dalam akidah kami dilarang seperti itu. Makanya sekali lagi saudaraku Khairil Miswar, terang-terang aja lah. Ngapain Anda memanipulasi status Anda sebagai pemerhati Aswaja Wahabi di Aceh? Sejak kapan Anda menjadi pemerhati Aswaja? Background Anda apa itu? Apa pernah di Dayah? Apakah pernah menjadi praktisi dalam dunia perdayahan, sehingga adapun dalam dunia Aswaja ataupun memang netral? Wahabi enggak, Aswaja enggak. Itu baru namanya, baru pemerhati Aswaja dan Wahabi di Aceh. Tapi kalau nyatanya Anda itu sekarang sebagai, boleh kita katakan sebagai duri dalam perjalanan kalangan Dayah ataupun Aswaja di Aceh, makanya saya bilang Anda tidak layak untuk mengatakan bahwa Anda itu pemerhati Wahabi dan Aswaja di Aceh. Oke. Kemudian saya lebih fokus kepada perbincangan masalah konflik ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa tidak mau menguraikan dalil apakah Aswaja betul, Wahabi betul, itu bukan judul kita hari ini. Judul kita hari ini adalah perbincangan konflik. Kenapa terjadi konflik di Aceh? Sebabnya apa? Asal usulnya apa? Masalahnya apa? Itu masalahnya. Saya fokus kepada judul. Konflik di Aceh sebabnya apa? Konflik di Aceh sebabnya adalah orang-orang Wahabi ini yang datang mengganggu kenyamanan, ketertiban ibadah kami di Aceh, yang selalu menyerang, menuduh, mengatakan kami ahli bid'ah, kami musyrik, kami tidak paham agama, kami tidak sunnah, hanya mereka yang sunnah. Mereka sebagai tamu, bayangkan saja ya, tamu yang datang ke rumah kita, rumah ini milik kita, semua peraturan kita buat, terus dia datang, ini nggak betul, ini salah, ini itu. Makanya wajar-wajarnya terjadi konflik. Kita sebagai tuan rumah bukan cari masalah, bukan cari perkara, tapi kita hanya membela diri. Membela diri daripada serangan, daripada ancaman yang bisa merusak rumah tangga kita itu. Kalau di Aceh bisa merusak moral Aceh, bisa merusak akidah di Aceh, bisa merusak agama di Aceh, peradaban di Aceh yang sudah berjalan begitu, bisa kita katakan begitu signifikan dalam beberapa tahun ini. Jadi dengan adanya muncul
golongan-golongan Wahabi yang mengatakan diri lebih sunnah, lebih tahu tentang Al-Quran dan hadis, padahal mereka itu adalah kalau kami katakan hanya sempalan khawarij yang mencoba untuk memunculkan dirinya seolah-olah hanya mereka yang benar. Makanya kami lawan itu, kami tolak pemahaman Wahabi di Aceh, dan apa yang telah kita pahami sekarang di Aceh, apa yang telah kita amalkan di Aceh itu sesuai dengan apa yang kita terima daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita. Kalau bahasa saya, indatu kita, moyang yang muslim ya, jangan nanti dipretelin, dipleset. Moyang yang muslim, saya katakan. Kenapa? Karena di Aceh itu, Islam di Aceh itu udah begitu lama. Dan apa yang telah kita amalkan sekarang itu sesuai dengan apa yang diamalkan oleh orang-orang ulama-ulama sebelum kita itu. Makanya saya katakan, moyang kami yang paham agama. Kami di antara anak cucu mereka yang selalu mempertahankan paham mereka itu. Kapan Islam masuk ke Aceh? Jauh sebelum Indonesia merdeka. Kapan masuk Islam ke Aceh? Jauh sebelum merdekanya ataupun berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Tahun 1926 berdirinya Kerajaan Saudi Arabia setelah gagal mendirikan pada tahun 1844 gagal, kemudian 1724 juga gagal karena waktu itu pemerintah Islam Turki Utsmani masih kuat, tetapi pada ujung-ujung abad 18 ujung-ujung ataupun awal 19 Masehi goyang, kerajaan Turki Utsmani goyang karena memang politik yang begitu kuat, bertukarnya mata uang daripada dinar dirham kepada mata uang kertas, Bank Inggris berkuasa sehingga kerajaan Islam punya utang yang banyak dengan Bank of England, maka runtuh. Waktu itulah keberhasilan pergerakan Wahabi yang diasas oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang disokong oleh kerajaan Bani Saud daripada Najd, ya, yang sebelumnya siapa sih mereka itu, siapa itu Saud itu nggak tahu mereka suku apa, atau tahunya mereka berkuasa, dan di belakang mereka ada Inggris, ada British yang menyokong mereka sehingga mereka memberontak, maka mereka berhasil dan memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1926 Masehi. Waktu itulah diberikan nama negara mereka Saudi daripada Saudi Arabia. Mungkin hanya satu-satunya negara di dunia yang menamakan nama negaranya dengan nama keluarga. Ini sangat tidak adil, sangat begitu ta'assub, sangat begitu fanatis, yang sangat nggak bisa ditolerir gitu. Makanya sebelum Saudi merdeka, kita Islam di Aceh udah ada. Bahkan sebelum kerjasama antara kerajaan Islam Turki Utsmani dengan Aceh sudah ada Islam di Aceh, sudah ada kerajaan Islam. Sehingga Turki Utsmani begitu respect kepada Aceh. Kenapa? Karena mereka paham bahwa Aceh itu, Islam di Aceh memang kuat dan mereka berprinsip sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka berjaya. Sehingga di antara 5 negara ataupun kerajaan terbesar waktu itu di dunia, salah satunya adalah Aceh. Makanya berbicara tentang Islam di Aceh, kalau kami bilang bahwa moyang kami di Aceh, indatu kami itu adalah indatu yang muslim, indatu yang mukmin, dan apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah kami sekarang terima. Sekarang apa yang kami amalkan, itulah yang diamalkan oleh nenek moyang kami itu. Moyang kami yang muslim itu. Dari segi akidah kami Asy'ari, Maturidi. Kemudian dari segi fikih Syafi'i. Kemudian dari segi tasawuf Ghazali ataupun Al-Baghdadi. Jadi seperti itu. Jadi sekarang datang kalian bilang ini enggak betul, ini salah. Jadi kami sebagai tuan rumah, kami sebagai paham yang mayoritas di Aceh itu. Paham yang mayoritas di Aceh, nggak mungkin diam aja, pasti kita akan buat perlawanan untuk membela diri supaya ini terselamat, supaya masyarakat paham, supaya orang-orang yang belum tahu Aceh pun mengerti bahwa inilah pemahaman kita di Aceh, dan terus kita akan jaga sampai titik darah kita yang terakhir. Kami yang akhir-akhir
apa namanya membuat rusuh di masjid, apa namanya itu membuat merebut masjid ataupun cemburu kepada masjid. Minta maaf lah, itu semua tuduhan kosong semua, tuduhan yang penuh apa namanya itu apa yang saya buat? Apakah untuk keuntungan saya itu? Minta maaf ya kepada semua yang berpaham seperti itu. Saya jelas. Beda dengan kalian, Wahabi beda dengan kalian. FB saya jelas, akun saya jelas, gambar saya jelas, alamat saya jelas, pekerjaan saya jelas. Di Banda Aceh ini saya dipakai. Saya mungkin bahasa sombongnya saya tokoh di Banda Aceh, tokoh muda. Yang mungkin hanya kalian yang tidak mengakui saya. Hanya kalian aja yang selalu menyerang, mengatakan saya ini Syiah laknatullah karena mungkin nama saya ada Rafsanjani. Tapi janganlah lihat Rafsanjani, lihatlah Umarnya itu. Apalah arti Rafsanjani? Tapi bagi saya Umar sangat berarti. Karena nama itu diberikan oleh orang tua saya. Kemudian saya lahir pun ketika perang Irak dan Iran. Waktu itu Iran dipimpinnya Ali Akbar Rafsanjani. Orang tua saya lihat bagus nama Rafsanjaninya itu, maka dibuatlah nama saya disambung menjadi Umar Rafsanjani. Dalam paham kami akidah Ahlussunnah, di situ ada terletak tafaul. Apa tafaul? Doa bitafaul. Apa tafaulnya? Semoga dengan aku beri nama anakku Umar Rafsanjani. Rafsanjani adalah nama seorang presiden. Semoga anakku besok akan menjadi presiden. Maka cita-cita saya mau menjadi presiden Indonesia, dan misi terbesar adalah memberantaskan paham Wahabi ekstrim teroris di Indonesia ini. Itu. Kemudian saya singgung sedikit ya kepada saudara Khairil Miswar yang selama ini dalam FB, dalam komen selalu memojok saya, membuli saya dengan kata-kata calon wali kota. Dengan kata-kata semoga menjadi lulus menjadi calon wali kota. Seolah-olah ketika pembaca membaca saya ini sebagai orang yang tamak kepada kepemimpinan, tamak kepada kuasa. Tidak saudara Khairil Miswar, tidak. Anda belum tahu siapa saya. Saya berjuang kemarin itu, kenapa saya mencalonkan diri, itu semata-mata karena agama. Agama apa? Karena pesantren. Pesantren apa? Karena ada anak yatim, fakir miskin. Yang sekarang di daerah saya itu, pesantren yang saya asuh, ada 120 santri, yatim, fakir miskin dari seluruh Aceh yang saya rekrut. Dari seluruh daerah kabupaten di Aceh ada keterwakilan di pesantren saya. Anak yatim, fakir miskin, dan saya berikan pendidikan gratis. Pada awal berdirinya tahun 2015 kemarin itu ada masalah sedikit sebenarnya. Sebelum ini ada bantuan dari pihak NGO asing, saya nggak menyebut siapa negara mana karena adab saya dengan orang itu, karena mereka sudah membantu kita di Aceh. Kemudian mereka pulang karena ada masalah sedikit dengan pihak yayasan di Aceh ini. Mereka pulang, anak-anak yatim ini terlantar. Mereka harus keluar daripada tempat mereka. Mereka harus keluar daripada tempat yang selama ini mereka diami. Mereka duduk tempat yang mewah, 4 lantai, mendapatkan fasilitas yang sangat mantap. Dengan adanya sengketa ini mereka harus keluar. Makanya saya meninggalkan studi saya di Malaysia. Saya sedang ambil program doktor. Saya tinggalkan tugas saya sebagai pendakwah bertauliah. Saya mendapatkan sertifikat izin dari Malaysia untuk berdakwah di Malaysia. Saya tinggalkan semua itu. Saya pulang ke Aceh. Saya selamatkan anak-anak ini. Anak yatim, fakir miskin yang terlantar karena ada konflik antara dua lembaga. Waktu itulah saya berjuang membawa mereka ke sana kemari. Kemana saya pergi saya bawa. Saya sewa toko. Habis toko saya menumpang di tempat orang. Sampai-sampai saya duduk di tepi sungai itu. Tepi sungai itu adalah dekat di jembatan Sungai Lamnyong itu. Itu kan seperti kita paham itu pinggir sungai itu adalah tempat-tempat yang dikuasai tempat-tempat pemerintah, nggak boleh kita ganggu. Cuma karena waktu itu nggak ada tempat lain, saya harus menyelamatkan mereka. Saya tinggallah di situ. Waktu itu pun masih belum selesai perjuangan saya. Ada masalah-masalah yang menghambat. Kami diusir, kami disuruh pergi. Datang Satpol PP, datang pihak keamanan. Waktu itu masih Kota Madani, belum Gemilang lagi. Masih Ibu Eliza. Mungkin Ibu Eliza nggak tahu masalah ini, sehingga kami harus berhadapan dengan Satpol PP, harus berhadapan dengan kantor mereka. Saya datangi, saya buat tanda tangan ini itu. Ujung-ujungnya apa? Nggak ada cara lain. Saya lihat bagaimana ini untuk memperjuangkan, maka saya maju sebagai calon wali kota. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan ini aja. Karena negara kita ini kalau udah jadi pejabat, udah jadi tokoh, baru disegani, baru mereka tahu kita. Dan memang benar seperti itu. Ketika saya jadi calon, nggak diganggu lagi. Masalah aman, kami pun tidak ada apa-apa. Dan tujuan saya pun bukan mau berkuasa. Mau berkuasa apa kita? Duit nggak ada. Kita siapa di Banda Aceh, pendatang baru.
Tapi alhamdulillah lah dengan perjuangan itu kami selamat. Dan waktu itulah saya terus memperjuangkan. Jadi itu saudara Khairil Miswar, tanya dulu apa masalah. Jadi jangan main sindir-sindir, jangan main bully-bully. Bagaimana saya itu? Apa yang saya buat? Saya menyelamatkan anak yatim, bukan untuk pribadi saya itu. Bertahun-tahun saya tidur dengan mereka itu. Sampai sekarang pun saya masih tidur di atas lantai dengan anak-anak dan keluarga saya itu. Untuk agama yang saya pikirkan. Bahkan untuk melawan paham Wahabi ini, paham yang begitu ekstrim, yang begitu anarkis, yang tidak ada tawar-menawar, yang mereka menganggap kita bukan lagi orang beriman, maka saya lawan itu. Dan apa yang saya lakukan selama ini, yang kami lakukan selama ini inilah sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat Aceh. Inilah keterwakilan kami, inilah masyarakat Aceh pada mayoritasnya. Ulama-ulama Aceh merestui kami. Tidak ada ulama-ulama Aceh yang tidak setuju dengan pergerakan kami ini. Maka mereka memuji kami itu. Bahkan salah seorang imam masjid di Masjid Oman itu yang kami dobrak mereka itu, waktu malam itu pengajian saudara adik Syali ya, adik Armusalli, namanya Armusalli. Kenapa saya katakan adik? Dia jauh lebih muda di bawah saya, lahir tahun 90. Namanya aslinya Armusalli. Kemudian diganti nama menjadi Farhan Abu Furaihan, entah dia minder dengan nama dia. Tapi kalau saya enggak, kalau saya pribadi enggak, saya hargai nama saya yang diberikan oleh orang tua saya ini. Masalah akidah, masalah iman itu lain cerita. Anak Abu-Buro dalam masa Aceh. Maka kami dobrak itu. Kenapa? Karena mengadakan pengajian yang sesat. Setelah kami dobrak itu, respon daripada salah seorang imam masjid di Masjid Oman itu mengatakan, alhamdulillah Syekh, dia katakan, terima kasih Syekh, terima kasih urung drone, karena gok urung-urung yang sombong, urung-urung yang sombong dalam berdakwah. Orang-orang yang tidak ada etika dalam berdakwah, orang yang tidak sopan dalam berdakwah. Syukran, terima kasih dia katakan. Banyak juga daripada masyarakat Lampri ataupun masyarakat Banda Aceh, mereka sangat merespon apa yang telah kami buat ini. Walaupun mungkin secara real, secara nyata orang lihat tidak baik, tidak bagus. Tapi itulah cara yang kita buat selama ini, yang mungkin solusi terakhir karena mereka tidak mau tidak mau duduk. Kita panggil duduk nggak mau. Coba kalau memang kalian ini benar, coba ayolah terbuka aja kita duduk. Ayo kita ke MPU, ayo kita ke jumpa dengan pemerintah. Kalau memang kalian paham kalian ini benar, ayo kita lanjutkan paham kalian itu. Tapi nyatanya nggak salah. Kalian itu menyalahi dengan fatwa MPU, menyalahi dengan kanun di Aceh itu. Kalian menyalahi dengan pemerintah Aceh. Boleh kami katakan kalian itu melawan pemerintah. Yang melawan pemerintah itu tagut. Yang melawan pemerintah itu pemberontak ahli bokah. Yang melawan pemerintah itu dikatakan dalam Al-Quran tidak beriman. Karena orang beriman itu ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat Rasul, dan juga taat kepada pemimpin. Pemimpin kita di Aceh termasuk juga MPU, Majelis Ulama. Jadi kalau kalian setingkat MPU kalian nggak menghargai, ulama-ulama Aceh semua ulama-ulama dia nggak menghargai, nggak kalian hargai. Bahkan dalam beberapa hari ini keluar foto ulama-ulama Aceh, mulai Syekh Mudawali sampai ulama sekarang itu ditulis dukun Aceh. Kan kurang aja tuh namanya itu. Nggak ada etika nggak ada otak kalian itu. Ini ulama-ulama Aceh, guru-guru kalian yang mungkin sebahagian dari sini cuma perkawinan ayah mak kalian itu adalah hasil daripada ilmu-ilmu dayah yang didapatkan di dayah. Makanya kalian lahir itu dengan ilmu-ilmu dayah di Aceh. Sekarang kalian serang dayah. Makanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini ya. Makanya saya katakan kalian ini orang-orang Wahabi ini mencoba melawan gelombang tsunami aswaja terbesar di Aceh. Kalian ini orang minoritas melawan mayoritas di Aceh. Dan kami melawan. Dan coba lihat, yang melawan itu baru hanya saya satu orang. Baru hanya Umar Rasanjani bergerak, satu orang, mungkin ditambah dengan beberapa orang, Mustafa Hussein Waila, Buya Habibi, ada Tubul Keni, ada beberapa orang yang bergerak. Kalian udah kucar-kacir. Ini belum lagi masyarakat Aceh yang bangkit, belum lagi mayoritas masyarakat Aceh yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah bangkit untuk mengusir kalian. Jangan mengusir, mungkin kalau mereka kencing aja kalian tuh bisa kalian buhu ataupun bisa kalian mati dalam banjirnya kencing masyarakat Aceh itu yang telah jadi begitulah ya. Kepada saudaraku Miswari, Anda merupakan tim daripada Khairil Miswar yang selalu bersama beliau kan. Itulah yang dapat dalam waktu ini. Terima kasih.
Gak Tengku, jatuh Tengku nak diskusi tanya jawab lah untuk Tengku hotel rara baki Tengku. Silakan. Baiklah, langsung saja sekarang. Kalau selalu nyampah kita adu beberapa tahui ulama-ulama, tahui tokoh-tokoh, tahui pemerintah. Baik lagi mana nyonya ke buat belum lompang. Ya Tengku, insyaallah nanti kita usahakan langsung Tengku. Baiklah, sekarang saya menanggapi beberapa pertanyaan ataupun beberapa masukan tadi ya. Yang pertama, saya hanya mau menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Novel tadi. Secara materi bagus, tapi aplikasi di lapangan tidak. Jadi, makanya kita menolak. Ya. Kemudian ada beberapa sejarah yang rancu yang menurut saya yang disampaikan oleh Ustadz Novel. Di antaranya masalah tokoh ya. Hasbal Indrapuri, Tunggul Syekh Pantikulu, yang beliau katakan Wahabi, apalagi Tunggul Syekh Tiro, ini menurut kami sangat-sangat rancu nih, nggak ada satu referensi yang jelas nih kan. Yang saya mau klarifikasi yang pertama tentang Imam Bonjol. Imam Bonjol ini kan beliau tadi Ustadz Novel katakan pahlawan, ini salah, bukan pahlawan kemerdekaan, tapi pahlawan nasional. Presiden Indonesia memberikan pahlawan nasional nomor 87 kepada Imam Bonjol itu kan. Jadi bukanlah pahlawan kemerdekaan. Jadi pahlawan nasional itu beda itu. Itu perlu Adinda Novel untuk rujukan balik ya. Kemudian masalah Imam Bonjol Wahabi, saya pun rasa ini salah satu keliru juga nih. Imam Bonjol dia bermazhab Syafi'i, kemudian beliau juga bertarikat Naqsyabandi. Kawan-kawan beliau banyak ahli tarikah. Kemudian apalagi dari segi pakaiannya kita lihat beliau kan bersorban tuh. Sekarang Wahabi mana ada bersorban? Mereka nggak mau bersorban karena dibilang sorban ini dari Hindu, seperti Ustadz yang dari apa itu, yang dari Jakarta tuh, yang membuli sorban kan, sehingga dinampakkan gambar Imam Bonjol tuh. Itu salah satu fakta jelas lah kita lihat bahwa Imam Bonjol itu bukan Wahabi. Kemudian Tunggul Syekh Pantikulu Wahabi, Syekh Ditiro Wahabi, lucu sekali itu. Tunggul Syekh Pantikulu itu yang mengarang syair perang sabi. Orang Wahabi itu haram bersyair. Kan begitu. Orang Wahabi anti syair, nggak boleh berlagu, nggak boleh musik. Nah, kalau kita enggak, kalau kita paham kita terbagi. Lagu-lagu itu terbagi, ada hal yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, jadi kalau dikatakan Tunggul Syekh Pantikulu itu Wahabi salah, karena beliau bukan Wahabi. Nyatanya beliau bersyair. Gurunya Tengku yang dari Arab. Kemudian yang lain bisa diklarifikasi ya tentang bagaimana termasuk Abu Hasbal Indrapuri, yang saya tahu juga beliau pun walaupun memang ada pemahaman beliau seperti itu, tapi saya rasa beliau bukan Wahabi tulen. Mungkin bisa kita katakan beliau Muhammadiyah. Dan Buya Mudawali jumpa dengan beliau juga mau berguru. Hanya beberapa waktu aja, nggak sempat berguru banyak. Karena Buya Mudawali melihat ilmu beliau itu beda. Kayaknya kalau bahasa tidak bisa karena Buya Mudawali orang yang punya adab sopan santun, nggak langsung menolak, langsung mundur gitu, nggak mau belajar. Karena beliau bukan kapasitas dalam hal agama. Nah, kemudian juga tentang Abu Daud Bur'eh gitu juga. Abu Daud Bur'eh beliau walaupun beliau mungkin orang bilang ulama, tapi dalam kapasitas beliau bukan ulama, beliau hanya guru madrasah kan, seperti itu kan. Guru madrasah beliau itu. Kalau kita bilang ustaz madrasah bukan ulama. Kemudian cuma waktu itu kekuasaan ada sama beliau, dan ini pun salah satu bukti bahwa Wahabi itu menjalankan misi dakwahnya itu dengan kuasa dan harta dan tahta. Buktinya berkembangnya Wahabi itu pada masa zaman pada masa zaman Bani Saud dengan pemahaman Abdullah bin Abdul Wahab. Kita lihat kenapa Ibnu Taimiyah dipenjara, karena beliau mengeluarkan pendapat paham-paham yang berbeda dengan ulama dan pemerintah pada masa itu. Makanya ulama tidak setuju dan pemerintah mengambil Ibnu Taimiyah, memenjarakan. Berapa kali di penjara itu? Masuk penjara, dikeluarin balik, masih juga berpaham seperti itu. Sehingga dipenjarakan terus, sehingga meninggal mati dalam penjara. Jadi nyata memang paham beliau menyalahi ulama-ulama waktu itu. Banyak ulama nggak setuju dengan beliau. Cuma pada masa Muhammad bin Abdul Wahab membangkitkan kembali paham Ibnu Taimiyah. Kenapa Muhammad bin Abdul Wahab tidak dipenjara? Karena Muhammad bin Abdul Wahab dekat dengan penguasa. Jadi yang
Bani Sa'ud penguasa. Jadi saling membutuhkan. Bani Sa'ud perlu kepada Wahabi untuk melancarkan dakwahnya, sedangkan Wahabi perlu kepada kekuasaan negara untuk bukan. Bani Sa'ud perlu kepada Wahabi untuk mempertahankan tahtanya, kekuasaannya, karena merebut kekuasaan daripada Gubernur Hijaz pada waktu itu, memberontak kepada kerajaan Turki Islami, Turki Utsmani. Kemudian Wahabi perlu kepada kekuasaan Bani Saudi untuk melancarkan dakwahnya. Jadi saling membutuhkan. Makanya tidak akan dipenjara. Padahal waktu itu beliau sangat salah, termasuk abangnya sendiri melawan beliau, bahkan mengarang sebuah kitab itu untuk melawan pahamnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan ulama-ulama pada waktu itu pun banyak yang bertentangan. Jadi seperti itu ya. Saya mau klarifikasi. Kemudian masalah tadi Pak Syahrial mengatakan kita kembali kepada, ya kita juga kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Nabi Muhammad. Cuma pertanyaannya, atas tafsir siapa? Atas keterangan siapa? Atas keterangan Wahabi? Minta maaf, kami punya keterangan sendiri. Jadi salah. Mungkin dari segi konsep betul, tapi dari segi aplikasi prakteknya salah pemahaman seperti itu yang kalian pahami. Makanya kenapa tadi waktu kericuhan yang pertama di masjid dan rumah sakit itu, saya bangkit memberanikan diri, karena waktu itu Ar-Musalli ataupun Farhan Abu Faraihan dia membandingkan ulama dengan Nabi. Dia bandingkan, Anda ikut ulama apa ikut Nabi? Ini kalau menurut sebagian orang yang nggak paham, dia mungkin akan langsung jawab ikut Nabi. Kenapa? Karena memang Nabi satu-satunya ikutan. Tapi menurut kami itu salah cara tanya seperti itu, bukan begitu cara tanya. Itu salah soalan. Belajar dulu cara tanya. Jangan tanya kamu ikut Muhammad apa, ikut Nabi apa ikut ulama. Tapi kamu tanya, kamu ikut Nabi berdasarkan paham siapa? Kan begitu. Berdasarkan tafsirnya siapa? Berdasarkan keterangan siapa? Kita nggak jumpa dengan Nabi. Kalau jumpa dengan Nabi macam sahabat itu memang langsung aja mereka mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi langsung tegur. Tapi ini kita pada zaman ini siapa? Rujukan kita siapa? Ulama. Ulama inilah representasi Nabi, bukan lawan Nabi. Ulama inilah warasatul anbiya, Nabi yang mengasisi, yang memberikan legalitas kepada ulama. Al-Quran yang memberikan legalitas, innama yasyallah min ibadihil ulama. Jadi seperti itu. Jadi konsep kamu betul Syahrial, kembali kepada Nabi, tapi bukan atas paham Wahabi, minta maaf ya, tapi atas paham Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama salaf. Dan kami di Aceh bermadhab Syafi'i, Imam Syafi'i ulama salaf. Beda dengan Ibnu Taimiyah ataupun Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian apa tadi? Masalah udah tadi. Masalah masjid. Oke, masalah kita selesaikan masalah. Itu yang kami tunggu-tunggu. Ayo kita selesaikan masalah, ayo kita duduk dengan pemerintah, ayo. Duduk dengan MPU, ayo. Berani nggak kalian? Ini yang selalu saya kawar-kawar di mimbar masjid. Ayo kita lah, duduklah. Kenapa kalian bersembunyi? Kenapa kalian nggak pernah jumpa dengan saya? Alhamdulillah, insya Allah kalau saya jumpa dengan kalian selalu akan saya tegur, akan saya sapa. Tapi nggak pernah. Kami undang nggak pernah datang. Kita WA, Mustafa WA mengundang Farhan Abu Faraihan ataupun Ar-Musalli, nggak mau datang. Mustafa WA jumpa dengan Haris Abu Naufal ataupun Muflis. Nama aslinya Muflis, nama palsunya Haris Abu Naufal. Ngajak duduk, nggak mau duduk. Apalagi itu. Bahkan kami ini selalu sebelum ada kericuhan, saya ditantang oleh jamaah Wahabi itu. Dengan akun palsunya itu, dengan akun hantunya di FB itu ditantang. Ayo kalian kelaburan, datanglah sini. Datang jumpai ustaz kami. Kami datang. Ini saya datang. Mana kalian? Jumuh kah hantau kalian? FB kamu ini yang mana? Akun palsu wajah hanam udah dulu. Jadi seperti itu. Nggak pernah kita ada kesempatan untuk duduk bersama, berumbuk secara ukhuwah. Bagaimana solusi ini? Nggak mau. Kalian udah merasa kalian lebih hebat, lebih pintar, lebih sunnah. Kami ini ahlu bid'ah, sesat semua itu. Makanya kita buat perlawanan seperti itu. Dan kita pun datang bukan mau buat kericuhan, datang aja. Memenuhi undangan kalian yang selalu menyindir, membuli ataupun mengajak kami untuk datang kepada kalian. Mungkin itu daripada pihak saya pada Bapak MC ini pun Nabi Sule ya. Lanjut, luar biasa Tengku.
La moto mantang jelas berwebinar. Ilung di rumah mantang kapanik lung cara mat webinarnya sebenarnya, cara mat Zoom. Luar biasa kepada Tengku, terima kasih Prayut Hat atas partisipasi Tengku. Mudah-mudahan Tengku diberikan kesehatan, umur panjang dan untuk selalu berdakwah. Get do lagi anjit ha. Jabu daya mengang Wahabi habis ni. Insyaallah Tengku. Baiklah sekarang kita perkenalkan kepada kamu terima ahlan wa sahlan wa nurahibu bikum. Jut insyaallah Tengku akan lonjak insyaallah hantu. Nyo yang topi le long. Bacu-bacu. Baiklah sekarang kita perkenankan kepada Ustaz